ada satu cerita yang saya pernah dengar. Ini klarifikasi. Ya. Di daerah. Ini perkara di daerah. Kalau tidak salah waktu itu Pak Santo juga mendampingi perkara itu dan sempat terjadi hampir Jotos hampir lo ngope-lopate ya. Di mana itu? Jadi sebenarnya bukan saya. Cuma tapi kan di foto ada Pak Santo. Iya. Media wartawan kan foto ini kan bukan saya itu. Cuma pemicunya Pak Santo. Ya. Debatnya kan dari saya. Jadi waktu itu ada perkara apa ini? Perkara apa? Perdata. Iya. Yang di sini, yang di PN sini. Oh, betul. PN sini. Jadi ada dua tokoh politik Gorontalo ya. Iya. Ya, dua tokoh politik Gorontalo. Ya. Itu berhadap-hadapan di suatu perkara perdata. Nah, saya menjadi salah satu kuasanya dari salah satu pihak itu sebagai kuasa tergugat. Nah, pada saat itu kita menghadirkan saksi. Saksi ini aktivis. Namanya aktivis kan. Lawyernya di sebelah ya, kuasa penggugat. Ya, di sebelahnya itu juga memang frontal juga. Karena memang pernah juga sama-sama dengan saya. Iya. Sehingga pada saat pemeriksaan saksi itu memang terjadi debat. Saya dengan kuasa penggugatnya, kuasa lawan, lalu kemudian saksi yang kita hadirkan itu juga dengan kuasa lawan. Nah, sampai pemicunya dari Pak Santo bagaimana? Sampai terjadi hampir bakala itu. Pada saat itu kan ada tekanan. Di dalam sidang kan sebenarnya kan memang makin lama itu. bagian itu dari strategi. Ya. Tapi aturan tidak boleh menekan saksi. Tidak boleh menekan. Baru. Gitu kan. Kalau orang saksi saya mau tekan, kalau saya saksi orang mau tekan. Tapi aturannya memang tidak boleh menekan sebenarnya. Tapi kan cara toh supaya bercerita atau memberikan keterangan yang benar. Jadi harus ada mau pancing ini kan. Jadi baru harus ada tekanan. Nah, pada saat itu apa yang jadi pemicu sebenarnya? Begini, pada saat itu kan kuasa lawan itu dia mempersoalkan integritas dari seorang aktivis. Gitu kan. Yang saksi ini. Iya. Tersinggung berarti aktivis berarti. Tersinggung dia. Tersinggung. Sampai dia bilang, Bapak tidak pernah jadi aktivis. Jadi tidak tahu bagaimana dunia aktivis. Memang ini jadi terjadi lawan. Kuasa lawan ini saya tahu, saya juga begitu ya, Anda tahu. Dia memang tidak pernah pada saat waktu di dunia kampus tidak pernah jadi aktivis. Nah, mungkin itu yang membuat dia tersinggung. Akhirnya baru. Pokoknya malu dia tuh dalam mio. Lali debat kusir. Tiap Pak Hakim itu tenang. Jadi lohan dia dalam mio kan. Jadi selama proses itu memang itu sidang terpanjang dan terpanas yang pernah saya tangani. Terpanas. Hot kira-kira itu. Nah, rupanya debat ini tidak selesai di dalam atau bersih tegang ini tidak selesai di dalam. Karena saya sempat baca itu terjadi di luar. Nah, jadi sudah setelah dari dalam ini. Iya, begitu sidang dinyatakan selesai itu. Karena itu yang bersangkutan juga saksi yang terakhir yang kita ajukan di hari sidang itu. Ketika sidang ditutup, saya belum keluar pada saat itu. Saya masih tetap di meja, sambil membersihkan merapikan berkas-berkas. Saksi menimpang istilahnya, menimpang orang bilang. Ini saya saksi ini so keluar. Kuasa lawan itu, pengacara lawan ini so keluar, so berjalan sama-sama orang ini. Nah, pada saat berjalan sama-sama, saya tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin mangana ini kira-kira mungkin begitu toh. Ada adu argumen ya. Akhirnya baru singkat cerita ribut. Kenapa ribut?
Pasanto pe saksi sombak kalai. Saya langsung segera beli mau cuma pokoknya mau pepeta. Iya, iya. Awalnya wartawan situ kan, karena memang sidang itu diikuti terus oleh wartawan. Kena jepret lah saya di situ. Iya. Orang kemudian berpikir, pengacara bakal ya, padahal tidak. Itu Iya. yang benar adalah pengacara dengan saksi. Ya, pada saat di foto itu juga Pak Santo yang ada. Saya ada di situ. Gitu. Kebetulan saya ada. Iya, di situ. karena Jadi di itu cerita. Karena di mana-mana kan Pak Santo Iya. orang kan juga walaupun debo arogan lo kan begitu. Bukan arogan. Bo- Saya tegas, keras. Oh, tegas keras. Tegas, keras. Bukan arogan. Bukan arogan. Oh, Gitu. beda Kalau beda arogan tegas. keras. beda. Arogan itu kan dia tidak peduli benar atau salah. Oh, iya. Gitu. Kalau Nah, ini apa- bukan karena pembenaran atau memang begitu. Oh, memang begitu. Tegas bukan. dan keras. Oh, tegas dan gitu. Artinya saya kalau A ya A. Gitu. Iya. Keras kenapa? Karena ketika saya memperjuangkan sesuatu dan saya yakini itu adalah kebenaran, maka saya Tegas. tegas, saya Dan keras, saya keras laksanakan. terhadap pendirian, terhadap prinsip. Saya tidak peduli apapun resikonya. Oke. Sekalipun nyawa itu taruhannya, saya tidak masalah. Karena sudah pacumu resikonya nyawanya sebagai pengacara kan artinya saya juga dapat dengar bahkan ada intimidasi, ada ancaman dan sebagainya. Banyak. Pernah juga terjadi pas Jadi begini, saya cerita. Waktu saya saat menangani perkara. Waktu saya awal mula ya, saya menjadi lawyer itu, orang tua saya pernah mengingatkan, ibu, bihe uti, bahaya uti, hati-hatilah kamu, gitu. Karena walaupun ibu saya adalah orang awam, tapi dia mengerti benar, memahami benar bahwa pekerjaan ini sangat berisiko. Iya. Gitu. Sangat berisiko. Nah, saya sedikit cerita beberapa hal yang termasuk hal yang mistis saya pernah alami ketika saya menjadi pengacara, menangani beberapa perkara yang itu berhadapan dengan orang-orang banyak gitu. Iya, yang, contoh mistis itu yang pada saat perkara apa? Salah satu contoh. Toh lontala butik Iya. SMSB itu toh. Betul. Kira-kira. Jadi begini, pada waktu itu 2017 ya, kalau tidak salah, saya menangani perkara perdata. Ya, saya menangani perkara perdata. Pada waktu itu saya biasa-biasa aja, gitu kan. Tapi karena saya keras, tegas, suara saya besar di dalam, itu mungkin membuat beberapa orang ya, atau beberapa pihak itu mungkin tersinggung. Iya, tidak terima. Ya, tidak terima ya. Nah, ketika perkara itu kan saya menang. Ya. Oh, Ya, sampai menang itu? Menang. Perkara itu saya menang. Pada saat pemeriksaan setempat, itu kan banyak masyarakat. Banyak masyarakat. Nah, saya tidak tahu mana lawan mana kawan. Iya. Gitu kan. Yang saya tahu itu kan saya klien, Iya. ya. Saya lawan yang memang di sidang, tapi kalau di PS begitu kan saya tidak tahu mana kawan mana lawan. Iya, karena banyak yang nonton. Iya, suasana sudah betul. Banyak yang nonton. So tidak mana siapa ini. Jadi, Ya. ketika orang bersalaman, saya bersalam. Nah, disitulah kemudian saya mengalami sesuatu yang sifatnya itu mistis. Iya. Ya. Guna-guna. Saya kena guna-guna. Gitu. Jadi loto hidup itu gatal itu 3 bulan. Oh, ilo Masuk. Gitu. Saya kira gatal satu badan. Bolong muka ini yang tidak. Jadi mulai dari leher sampai badan, kaki Kena semua. Gatal baru keluar nanah. Terkelupas. Itu resiko saya. Itu mistis. Ya. Kalau misalnya dari resiko-resiko Yang- ancaman yang apa semua. yang faktual yang itu beberapa kali. Pernah saya menangani kasus misalkan kasus tambang, tapi saya tidak mencungu tambang di mana ya. Ya, tidak apa-apa, kan tidak dipaksa juga. Ya. Yang pasti perkara tambang lah. Iya. Pada saat itu saya menangani kasus tambang ya. Saya mendapatkan kliennya orang tambang, lawan juga orang tambang. Nah, pada saat saya menangani perkara itu,
ya, proses itu sempat berproses di kepolisian. Iya, Nah, iya, iya, iya. karena sempat berproses di kepolisian, saya melakukan negosiasi perundingan ya supaya lokasi ya atau lubang sumur dari klien saya ini dibuka dari polis lain karena selama di polis lain klien saya Tidak bisa aktivitas. merugi ya, tidak Iya. bisa melakukan aktivitas. Iya, betul, Karena betul, kalau betul. di atas itu kan ada anak buah dikasih makan ya. Betul, operasional jalan terus. Nah, itu selama proses itu di polis lain itu kan dia merugi terus. Nah, saya melakukan upaya supaya ini dibuka. Tapi Iya, iya, oleh iya. polisi tidak dibuka ya, tanda kutip ya, ada dugaan-dugaan yang mungkin tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Nah, saya di situ bereaksi. Nah, pada saat saya tegas keras tadi iya, itu. Iya, iya, pada iya, saat iya. saya bereaksi ya, karena saya kan selalu jalan dengan media. Oh, iya. Nah, saya jalan dengan media, lalu kemudian Statement-statement ya kan? reaksi saya itu dalam bentuk statement itu membuat gerah beberapa pihak, termasuk di situ pihak kepolisian. Satu. Nah, tapi ancaman ini bukan dari pihak kepolisian, tidak. Justru karena reaksi statement saya itu soal peti. Iya, 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 iya. Maka muncullah gitu. Ancaman ini dari contoh kalimat ancaman bagaimana? ada. Jadi misalkan begini, saya so tahu kau. Gitu. Kata-kata langsung. Saya tandai. Begitu. Saya so tahu kau, saya tandai. Gitu. Jadi bahkan ini juga tidak pernah saya dengar langsung, tapi ini dari tim. Karena saya kan ada tim. Iya, 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 iya. Saya ada tim. Oh, kalau yang tadi itu langsung lewat WA, ya. lewat ya. Jadi kalau yang dari tim pada saat itu kan saya ini kan ada proses perundingan. Proses perundingan. Pada saat itu saya bilang ke tim menit turun Jo. Pergi turun coba dimediasi. Nah, dari tim itu menyampaikan sama saya, mereka biasa panggil saya Padir kan. Padir kan mereka turun dulu baru saya menyusul gitu. Bilang, Padir jangan turun. Kenapa? Gitu, bilang situasi tidak memungkinkan, bahaya. Gitu. Bahkan pada waktu itu kita mau malam itu ya, kita sudah ada kesepakatan mau ketemu di satu tempat ya untuk perundingan gitu ya. Tapi itu kesepakatan itu kita buat 1-2 hari ya sebelum kita mau perundingan. Nah, pada saat itu juga kan kondisi badan saya melemah gitu. Orang bilang apa DP namanya? Drop. Kira-kira begitu. Maka saya sakit. Nah, tapi karena saya memang berkomitmen saya menyelesaikan itu dengan perundingan, saya telepon tim. Oh, iya, bagaimana di sana? Saya semua ke sana. Dia ingatkan saya, Padir jangan. Oh, larang-larang. Ini tim ini Padir rumah sota gambar. Oh, sampai begitu. Ya, jadi rumah saya itu sota gambar. Gitu. Jadi so ada dena pak dorang. So ada dena gitu. Saya mengerti itu maksudnya tagambar itu bagaimana. Saya paham, saya mengerti. Oh, gitu. Jadi menurut teman saya itu ya, menurut teman saya, tim saya itu yang saya percaya pada saat itu untuk melakukan perundingan negosiasi, dia sampaikan Pak Santo jangan dulu ke sana karena ada beberapa kelompok orang yang dia terusik. Karena statement saya tadi itu, kan statement saya begini keras statement saya pada saat itu. Kalau ini di polis lain, yang lain polis lain juga. Oh iya. Jangan cuma satu ini. Gitu. Yang kedua, saya tidak yakin cuma ada 5.000 orang di dalam, di atas. Lebih dari situ. Itu statement. Iya. Gitu. Maka saya bilang kalau mau tutup semua. Jangan cuma ini yang mau tutup. Iya. Nah, petik tadi di mana? Peti tadi sampai ada kata peti itu. Peti itu kan pertambangan. Oh iya. Itu ilegal. Gitu. Kan memang itu pertambangan rakyat. Tidak ada. Karena itu wilayahnya GM. Jadi ini kalimat-kalimat ini di statement ini yang menjadikan kelompok-kelompok tertentu tersinggung. Karena pada saat itu kan saya
bereaksi itu Hmm. karena ini ya tanda kutip ya dugaan apa tidak mau ini mau dibuka polisi lain ini Oh, gitu. iya, 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 iya. Tidak mau dibuka polisi lain, alasannya macam-macam gitulah. Saya bilang pada waktu itu, oke kalau yang bersangkutan klien saya ini tetap mau diproses, mau dijadikan tersangka, boleh saja enggak masalah. Iya, iya. Gitu. Tapi yang di atas juga proses. Begitu kan, Iya, iya. bereaksi. Harus ada keadilan Ada istilahnya. keadilan. Betul, Gitu. betul, betul. Nah, terus akhirnya tidak jadi saya pergi juga karena memang saya sakit pada saat itu. dan sampai Kalau saya pergi, saya tidak tahu bagaimana ya. betul, betul, betul. Sampai kawan saya, teman pengacara ya, mereka bilang, ente ini nekat. Tinggal mau biasa nganak batangani perkara rakyat biasa di kota di Limbo tuh, ini lain ini jangan. Saya tahu betul memang ada risiko-risiko seperti itu. Tapi sampai selesai itu perkara. Iya. Jadi perkara itu kemudian ada jalan tengahnya ya. Kebetulan pada waktu itu ada forum. Mereka ada forum. Oh. Ada forum penambang. Forum penambang ini yang kemudian memediasi. Memediasi sehingga antara klien saya dengan lawan klien saya itu ada kesepakatan. Dan selesai dibuka dengan damai. Lalu kemudian polisi buka. Oh. Dan dia kembali bisa beraktivitas. Jadi ancaman tadi tidak sampai terjadi. Tidak terjadi. Tidak sempat terlaksana. Cuma pada saat itu memang kalau misalkan saya tetap memaksakan keluar rumah ya walau alam ya gitu ya, bisa saja ada hal yang buruk terjadi sama saya. Betul. Cuma memang pada saat itu saya dibuat sakit gitu, jadi sakit ngotot hati ya. Iya. Gitu. Sehingga jalur dunga ya. Jalur dunga ya. Nah, dengan menyikapi atau apa bahasanya, ancaman-ancaman pada saat di dalam profesi pengacara, Pak Santo bagaimana menyikapi resiko-resiko ini? Begini, memang kalau ancaman ya, risiko ya, cacian bulian itu sudah jadi konsekuensi ya, konsekuensi logis bagi seorang pengacara, apalagi yang seperti saya yang banyak orang mengenal sebagai pengacara frontal, gitu kan. Mungkin kalau di Gorontalo ya, setahu saya ya, Iya. mungkin cuma saya yang sering naik di mobil komando. Ini pengacara masih jaga demo. Pengacara atau LSM dia ini? Ada, iya betul. Iya. Ada teman saya pengacara. Kan dia lihat tuh ada yang balai. Saya pasti. Bahkan saya posting, dia bilang, ngana ini sebenarnya pengacara atau demonstran? Tapi itu panggilan jiwa ya. Iya. Panggilan jiwa. Kan waktu itu kan saya memperjuangkan perangkat desa. Iya. Nah, kenapa saya sama-sama turun aksi dengan perangkat desa? Karena perangkat desa ini kan banyak. Kalau saya one by one, satu demi satu, kemudian saya selesaikan secara litigasi ya tidak cukup waktu. Tidak cukup waktu, capek. Betul. Maka upaya-upaya advokasi yang bersifat publik masalah itu perlu dilakukan. Maka kita dengan jejaring kita, networking kita ya, dengan simpul-simpul kita sepakat melakukan aksi gerakan, dan salah satu oratornya itu saya. Lu itu kemana tuh? Ini pengacara atau orator dia ini gitu. Nah, jadi Pak Santo, soal yang tadi yang perangkat sampai di mana hasil? Kalau perangkat sekarang? Iya, jadi perangkat desa itu sampai sekarang masih berproses. Ya. Oh, masih belum. Memang ada begitu banyak kendala dan tantangan di situ. Ya, dan persoalannya tidak sederhana itu. Oh ya, jadi menunggu, masih menunggu. Dia rumit itu. Nah, karena mereka banyak, sementara yang berjuang ini hanya satu-satu, sehingga memang upaya atau usaha itu tidak maksimal, terasa, tidak efektif, tidak maksimal. Kesulitannya di situ gitu. Jadi yang kita mau advokasi ini satu kabupaten. Sementara LBH ini DP anggota cuma 20 orang. Jadi bukan tidak mampu, cuma memang mungkin harus masih ada hal manajemen atau strategi lain yang harus kami bangun. Tapi
sampai sekarang masih terus berjalan. Gitu. Oke, kita tidak bahas lebih rinci itu karena kita tidak ke situ. Nah, Pak Santo di LBH itu misalnya ada masyarakat, ini kita masuk ke program LBH, kita LBH Limboto. Ketika ada masyarakat yang ingin konsultasi atau ingin mengadukan atau ingin didampingi, nah itu bisa langsung atau ada via teleponnya atau ketika baku tahu dengan pengacara yang ada di situ bisa langsung. Ya. Jadi bisa langsung ya, bisa melalui telepon ataupun online. Nah, LBH Limboto itu kan juga punya website. Iya. Nama websitenya? lbhlimboto.org.id. Oh, lbhlimboto.org.id. Gitu. Jadi bisa masuk ke situ ya, ada kolom untuk konsultasi. Lalu kemudian kita juga punya akun Facebook. Oh, apa nama akun? LBH Limboto juga. Oh, sama. Kita punya Instagram. Ya. Terus kita punya Twitter. Nah, itu kanal-kanal itu atau media sosial itu bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan kami. Gitu. Di akun Facebook juga ada tertera di situ ya, di sampul itu. Nah, ada di situ nomor yang bisa dikontak, yang bisa dihubungi oleh masyarakat. Nah, terkait dengan program LBH Limboto secara garis besar itu ada 2, yaitu program litigasi dan program non litigasi. Nah, kalau program litigasi itu kan itu kita penyelesaian atau penanganan perkara dalam pengadilan. Nah, lalu kemudian non litigasi itu itu banyak ya, ada bidang-bidangnya atau kemudian ada divisi-divisinya. Nah, program yang rutin ya kita lakukan di LBH Limboto itu misalkan seperti penyuluhan hukum ya, lalu kemudian Susjuba ya. Apa Susjuba? Susjuba itu kursus pejuang bantuan hukum ya. Dia semacam pelatihan paralegal. Nah, itu sebenarnya pelatihan paralegal, cuma kita ambil nama yang berbeda. Oh, biar tidak sama. Biar tidak sama. Kegiatannya sama. Kegiatannya sama, muatannya, materinya, tujuannya sama. Hanya namanya kita buat beda. Oh, itu kan bergantung dari organisasinya mau inginnya nama apa. Nah, kita kasih nama Susjuba. Undelio beda. Susjuba. Oh iya. Kursus pejuang bantuan hukum. Nah, kita juga punya program namanya Lapak Literasi. Kalau Lapak Literasi? Lapak Literasi ini begini. Biasa dapalia ini orang di pinggir jalan, trotoar, kongba, buka macam orang bajual obat atau bajual buku. Iya. Kita juga melakukan itu. Oh, lapak. Nah, jadi kita menggelar lapak, ada buku-buku di situ. Lapak khusus buku-buku hukum. Buku-buku hukum. Bukan cuma buku hukum. Kita menyediakan macam-macam. Bahkan komik ada. Komik pun kita sediakan. Iya. Jadi orang bisa baca. Betul. Tapi juga bagian dari promosi daripada LBH. Ya. Artinya supaya masyarakat lebih teredukasi, kemudian juga gampang menghubungi LBH ketika ada lapak literasinya. Ada lapak literasi, lalu ada kita juga program namanya Booking. Booking on? Bantuan hukum keliling. Bantuan booking hukum namanya. Bukan kalau pakai bahasa Inggris BO itu booking pesanan. Tulisan biasa BUKIN. Booking, bantuan hukum keliling. Nah, bagaimana bentuknya? Jadi kita LBH Limboto itu kita turun ke pasar-pasar. Gitu. Jadi kita turun ke pasar-pasar atau ke tempat-tempat yang terbuka yang itu banyak dikunjungi oleh masyarakat, oleh publik. Nah, kita di situ mau bilang orasi juga boleh, mau bilang pokoknya di situ kita orang bercerita pokoknya macam podcast begini. Orang lewat terserah pangoni. Pokoknya kita orang bercerita tentang hukum. Nah, orang tertarik gitu kan. Sampai ketika dilakukan ini booking ini bantuan hukum keliling, ada juga yang tertarik datang. Ada tertarik. Jadi pertama kali kita booking itu di Pasar Limboto. Ada itu di bukan Pasar Limboto, Terminal, iya. Nah, di Terminal Limboto itu ada kan yang itu menara itu yang sekarang jadi tempat pangkas rambut. Iya. Nah, di situ kita pertama kali launching ya bantuan hukum keliling. Booking ini. Ya, booking.
itu tak kumpul orang di situ sampai ada yang karena saking padat, banyak sekali orang sudah agak balia di sini, orang kira kita orang jual obat. ini penjual obat dari mana? Dia bilang ada pakai dasi, ada yang pakai jas, begitu kan? Setelah orang dengar-dengar, oh ternyata pengacara. Karena konsepnya dibuat seperti penjual. Seperti penjual. Kita bikin seperti teh apa itu teh antidoti. Kira-kira begitu. Mujur tidak ada tenda. Mujur tidak ada tenda, baru ada ular-ular. Tidak ada ular. Jadi yang ada di situ cuma meja satu, baru DP nama brosur. Ya, contoh misalnya begini, ada orang yang pelihara ular. Ya kan kita bicara tentang penanganan hukum. Baru yang dia gigit ini juga keberatan tentang gigitan ular. Nah ternyata ada yang penjual yang pelihara ular ini, sehingga di sini terjadi proses hukumnya. Kalau ada booking begitu, bantuan hukum keliling baru disampaikan secara detail, bahkan menghadirkan ularnya. Ada program booking itu adalah program andalan. Kenapa kita melakukan program booking itu? Pada waktu itu saya duduk-duduk di pengadilan. Duduk-duduk di pengadilan sambil menunggu sidang di kantin. Kemudian saya cerita-cerita dengan pengunjung pengadilan. Mereka ternyata ada perkara di dalam pengadilan. Nah, pada saat kita cerita-cerita ini, rupanya mereka ini saat dengar cerita-cerita pengacara itu, mereka itu ingin sekali cerita atau mau bertanya-tanya. Bertanya-tanya, Cuma karena ini pengacara ini kan rapi-rapi semua tuh, dasi, image dijaga kan. Ada orang itu agak sungkan, gitu. Atau agak bagaimana begitu. Nah, saya membaca itu, situasi itu. Oh, jadi dasar bookingnya itu dari situ. Saya bilang kalau begitu saya harus membuat sebuah program yang bisa mendekatkan pengacara LBH Limboto ini dengan rakyat. Nah, waktu di awal itu ada yang masih pakai dasi, pakai jas. Nah, di booking selanjutnya saya bilang jangan pakai dasi lagi. Betul, jangan pakai jas. Sama dengan membatasi sebenarnya itu. Malah di booking saya itu kalau ada dokumentasinya itu. Di booking saya di Pasar Meluo, itu saya cuma pakai celana jeans, robe, baru pakai wontuo. Memang benar-benar pendekatan jadi betul terhadap macam petani. Iya. Biar orang tidak sungkan istilahnya. Orang tidak sungkan. Nah, pada saat kita berpakaian seperti itu seperti mereka pada umumnya, baru kemudian saya menyampaikan dengan bahasa lokal, bahasa anak kita, hulu-hulu ndalo. Ternyata tidak ada gap. Sehingga terjadilah interaksi. Gitu. Betul, mereka bertanya, kita menjawab. Kalau pakai bahasa baku kan salah satunya yang Melayu itu. Karena waktu di awal itu banyak orang, tapi tidak ada yang kurang yang bertanya. Takut orang mau bertanya. Kalau ada yang bertanya, tapi memang dapat lihat orang memang terbiasa bertanya. Iya. Tapi ada terbiasa orang lain, masalah. saya perhatikan, dia cuma jangan bisa tanya ke sana, tanya ke sana, tanya ke sana, tanya ke sana itu. Kemudian dirubah dirubah cara. Saya rubah pola itu. Nanti booking selanjutnya jangan ada yang pakaian rapi, tapi jangan terlalu neces macam yang pengacara yang di pengadilan. Jadi efektif. Ternyata efektif ketika kita pakai pakaian yang biasa, yang tidak terlalu mencolok segala macam, sehingga ternyata pengacara ini tidak seperti yang begitu. Oke. Pak Santo, dari beberapa program yang dilakukan oleh LBH Limboto ini, mana paling banyak kasus yang masuk? Dari booking itu? Di lapangan langsung ke lapangan atau di kantor? Langsung yang itu yang lebih banyak? Booking. Jadi ketika kita waktu melakukan kegiatan booking itu bahkan di kegiatan booking itu ada yang langsung baku isi formulir permohonan bantuan hukum. Jadi efektif sekali ini yang booking ini. Efektif. Kenapa efektif? Karena pertanyaan-pertanyaan mereka itu bisa kita langsung jawab pada saat itu juga. Jadi mereka tidak mesti harus datang ke
Cuma memang kan ada yang harus ada penanganan lanjutan. Iya, Jadi betul. tidak cukup hanya dengan advis. Nah, kalau ada penanganan lanjutan, barulah kemudian kita beritahu alamat kantor, nanti kita lanjutkan penanganan lanjutannya melalui Lebih detail prosedur, ya, lebih detailnya di kantor. Oh, iya. Begitu. Tapi kan ada kan orang yang cuma sekedar membatanya, misalkan, Pak, bagaimana mau urus sertifikat tanah? Oh, Nah, itu mau bayar berapa? Kita jelaskan. Itu sesuai ketentuan. Kalau prosedur untuk pengurusan sertifikat pendaftaran tanah itu, Bu, begini, ketentuannya begini, bayarnya begini. Pak, orang ada kasih keluar. Oh, itu tidak benar gitu. Begitu juga fidusia. Sampai kegiatan booking itu, ini banyak yang ada juga orang yang tidak suka. Maksudnya tidak suka bagaimana? Nah, orang marah. Gitu. Kenapa orang marah? Karena pada saat itu salah satu materi yang kita sampaikan itu soal fidusia. Oh. Pada waktu itu di Pasar Bongomeme, di Pasar Bongomeme, itu saya materi itu mulai dari jam 9 saya kampanye ya, saya orasi, saya itu, saya bahas tentang fidusia. Bagaimana orang membatasi kendaraan di jalan benar secara hukum atau tidak. Ternyata di sebelah itu ada outlet. Orang jual motor. Begitu juga di Pasar Limboto. Langsung orang buru-buru tutup. Jadi dijelaskan di masyarakat saya ini. Jelaskan. Iya. Saya jelaskan. Karena pada waktu itu juga ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang fidusia. Gitu. Jadi ada orang Bogor atau Depok saya lupa, dia menggugat undang-undang fidusia. Gitu. Kan selama ini kan Profkol atau debt collector itu atau mata elang begitu. Main tarikan di jalan kan. Betul. Bawa 1 orang 2 orang badan pagata. Yang penting jelas ini kendaraan langsung tidak tarik gitu kan. Nah, itu kan tidak sesuai dengan prosedur hukum. Nah, saya jelaskan di situ. Saya jelaskan di Pasar Limboto itu berapa kali itu. K3 K4 orang tidak datang lagi. Artinya kalau misalnya ada terjadi penarikan kendaraan di jalan saya di mana jelaskan, saja, bahwa itu tidak bisa. Dan upaya hukumnya begini. Artinya ada. Tapi ada itu orang-orang bentor itu dengan orang yang jual ayam, Pak, malah utut dulu, Pak. Pak berarti emang mau singgung de pula lo tahu. Saya bilang itu kan ketentuan. Saya harus mendidik disampaikan warga. Ke masyarakat, betul. Saya harus mengedukasi warga supaya bisa melawan itu, bisa menyelamatkan. Karena kasihan ini rakyat betul. Karena orang tidak tahu apa-apa. Iya, dia tidak tahu apa-apa. Nanti langsung diserahkan karena itu bahasa titip saja dulu apa segala macam. Ikut saya ke kantor. Betul. Malah dungka atau kantor tinggal saja dulu di sini saja. Ibu motor, ibu naik di atas. Lola heme itu mah di motor. Kan banyak kejadian begitu. Nah, itu saya beritahu. Jadi diedukasi masyarakat melalui bantuan hukum keliling itu, booking itu. Bahkan trik-trik melawan para Profkol mata elang itu, saya beritahu trik-triknya. Gitu. Kalau mau tanya boleh, saya kasih tahu. Bagaimana? Jadi begini, ini trik ya. Biasanya kan kalau datang Profkol atau debt collector itu selalu dia pasti berdua, bertiga, bahkan malah lebih. Iya. Yang pertama. Gitu. Dan yang kedua itu bergantung dari TO-nya. Maksudnya targetnya apa? Iya. R2 atau R4. Kendaraan roda 2 atau roda 4 ini? Kalau dia R2 mereka pakai R2 juga. Rata-rata begitu lazimnya. Kalau orang targetnya R4 disesuaikan dengan target mereka pakai R4. Dan biasanya mereka itu itu hanya satu yang punya SK. Oh, yang lain ini hanya bodoh. Yang lain itu cuma direkrut. Saya tidak tahu bahasa apa yang paling tepat. Intinya mereka bukan diajak. Cuma diajak. Jadi mereka tidak resmi dari perusahaan. Gitu. Cuma satu orang yang ada SK dari perusahaan. Ada SK dan satu orang itu kadang yang memiliki sertifikasi, bahkan ada yang tidak punya sertifikasi. Cuma karena ada SK. Gitu. Ada surat perintah dari perusahaan. Baru. Saya kasih caranya bagaimana? Saya kasih edukasi ya. Saya kasih pemahaman kepada masyarakat. Ketika masyarakat didatangi oleh Profkop, debt collector atau apapun namanya yang
mengaku dari pihak perusahaan pembiayaan atau leasing, maka yang pertama bersikap tenang. Wah, iya, iya. Tenang, Bersikap seakan-akan tenang. tidak ada masalah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mari Bapak, Mau minum silakan apa? duduk. Mau minum apa? Air es Dingin, atau- panas. Oh, jadi ini cara-cara. Ini cara Tenang, tenang. bersifat tenang. Kekeluargaan. Ya. Keluargaan. Baru. Persilahkan duduk. Hmm. Nah, ketika mereka duduk, ya, biasanya kan mereka akan mengenalkan diri. Oh iya. Saya ini dari ini. Nah, mungkin kalau yang kedua kan tidak perlu. Tapi biasanya di awal itu mereka mengenalkan diri. Nah, Pak, ini ada ini beberapa. Ini Pak, kami ini dari ini begini. Nah, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah menanyakan identitas. Oh nah, iya. Bagaimana cara menanyakan identitas, Pak? Nah, saya kasih trik. Iya Bapak Ibu, terima kasih sudah ada datang ke sini kunjungan. Mohon maaf kalau boleh saya mau lihat identitas KTP. Oh iya. Nah, kalau yang bersangkutan tidak mau menunjukkan identitas KTP, ya, cuma langsung misalkan menunjukkan identitas misalkan ID card ya, bahwa dia dari perusahaan ini, maka tolak dulu secara halus. Mohon maaf Pak, yang saya minta identitas KTP. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena bisa saja berbeda antara identitas KTP dengan ID card. Oh, hanya digunakan ID card. Ya, bisa jadi. Dia bisa menggunakan ID card orang lain misalkan, atau ID card-nya juga mungkin namanya berbeda dengan yang di KTP. Bisa jadi tetap ID card-nya cuma tersalah nama, tersalah beda-beda huruf atau. Kenapa saya menekankan KTP? Karena kalau dia KTP, pembuatannya kan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Jelas. Trik kedua saya bilang, ketika sudah dilihat KTP-nya, maka kalau Bapak Ibu punya handphone misalkan, foto identitasnya, dengan tenang, tanpa gugup, totopore, jangan marah-marah. Ini Prof Call. Ya, Prof Call atau kolektor atau mata elang, mau kuai dorang, mau kuai, wah ini bahaya ini orang coba foto-foto. Satu, yang kedua, ketika sudah difoto cocokkan, saya mohon maaf Pak ya, karena Bapak ini saya juga tidak kenal, saya sudah baca KTP, cuma kadang-kadang juga saya sering lupa-lupa juga wajah orang ini, biar bagus. Sebelum kita masuk ke pembicaraan atau Bapak menyampaikan maksud tujuan, saya mau bahas selfie rabu-rabu, boleh toh? Oh iya. Karena biasanya orang dalam keadaan panik dan terjadi sesuatu, dia tidak sempat mendokumentasikan. Ketika dia mau melapor ke polisi tanya bagaimana? Dia lupa. Pokoknya yang basar-basar Pak, yang pemarah. Gitu. Ini dokumentasi foto selfie. Trik. Baru setelah itu dengan kemudian tenang lagi. Dengan tenang. Barulah setelah itu kemudian menanyakan ID card-nya, gitu. Kartu itu ID card dari perusahaan atau kira-kira begitu. Nah, terkadang beberapa Prof Call atau mata elang itu kadang kami ini. Kalau ada yang seperti itu tetap bersikap tenang, lalu kemudian sampaikan. Mohon maaf Bapak ini kan bertamu. Kalau namanya tamu itu harus sopan. Kalau Bapak ini marah-marah begini apa? Jadi setelah menanyakan itu, barulah kemudian ditanyakan kepentingannya maksud tujuannya. Nah biasanya mereka setelah menunjukkan apa segala macam, mereka kemudian akan menyampaikan, begini Bapak Ibu ini sesuai data. Dari perusahaan berapa bulan tidak ini Bapak ini belum menyelesaikan kewajiban Bapak ini 3 bulan begitu. Bagaimana Pak ini mau diselesaikan atau harus disampaikan. Oh iya Pak, terima kasih Pak sudah diingatkan. Terima kasih. Cuma begini Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf ini Bapak Ibu sampai memiliki data dokumen dari perusahaan terkait masalah angsuran saya ini, bagaimana caranya? Gitu. Bapak ini bagaimana? Dari mana? Gitu. Dapat dari mana ini? Mereka wah ini kan kami. Karena begini, ada yang yang kolektor internal, ada yang kolektor eksternal.
Oh, gitu. Kolektor eksternal itu biasa disebut provol atau mata elang. Ini pihak ketiga, gitu. Nah, mereka itu kan penagih. Iya. Jadi bukan tukang tarik, tapi pada praktiknya kan orang jaga tarik kan. Iya, padahal gitu. penagih. Nah, sebenarnya penagih, gitu kan. Nah, jadi ketika orang misalkan ternyata menjelaskan bahwa mereka dari eksternal, Iya, ya, atau dari pihak ketiga, bukan dari perusahaan itu, ya, bukan bukan internal, dari perusahaan itu, sampaikanlah dengan baik-baik. Mohon maaf Bapak, sebagaimana ya yang kami tanda tangani pada waktu itu, ya, kami itu hanya memiliki hubungan hukum, Oh iya, ya, atau kami memiliki kontrak atau perjanjian itu dengan perusahaan A. Betul, Katakan begitu. betul. Jadi mohon maaf Bapak, saya tidak Iya. kenal. Oh, kami dari perusahaan ketiga, kami ada SK. Wah, itu saya nggak mau tahu. Saya hanya dengan perusahaan Saya ini, dengan Pak. ini. Dengan ini tidak. Mana kalau perusahaan pihak perusahaan lain kami kan sudah kirim somasi, Bapak Iya, tidak iya. namanya somasi kan peringatan. Gitu kan. Ya, nanti kami akan jawab. Jadi dengan tenang terus Kalau begitu DP cerita aduh. Nah, kalau tiba-tiba tetap orang paksa tarik kendaraan. Oh, enggak bisa. Biasanya mereka tidak langsung bilang saya mau tarik dulu kendaraan, enggak. Gitu. Biasanya mereka bilang kalau Bapak Ibu tidak bisa bayar, begini dulu, ikut kami ke kantor atau titip dulu kendaraan. Di dalam ketentuan itu tidak ada bahasa titip, bahkan ya dalam kontrak itu tidak ada kata titip, itu tidak ada. So itu bahasa yang diperhalus saja sebenarnya. Iya. Gitu. Nah, jangan sekali-sekali melakukan itu atau setuju terhadap tindakan-tindakan yang begitu. Gitu. Jadi kita menyerahkan kunci, titip, apa segala macam, jangan sekali-sekali. Gitu. Karena ketika itu diserahkan ya kunci ya, itu sebenarnya bukan dititip, tapi itu sudah ditarik itu. Tarik itu. Iya. Langsung orang bawa ke gudang. Betul. Jadi jangan kasih. Ya. Nah, pada saat kita mau tebus ya biasanya mereka begini ya. Jangan tunggu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Titip dulu, nanti bayar dulu biar bos 1 bulan, 2 bulan, ibu pergi ke sana. Tidak sampai ke sana, di sana itu langsung pelunasan sekaligus. Iya. Tidak ada yang mampu bayar 2 bulan, 3 bulan tidak mampu, apalagi mau pelunasan sekaligus. Nah, kalau misalnya tetap dia paksa titip, nah baru kalau dia tetap maksa kan tidak boleh. Nah, artinya misalnya dari undang-undangnya dijelaskan apa? Gini. Kalau dari aturannya ya, kontrak itu kan begini. Ya, dia tunduk pada ketentuan pasal 1338. Ya. Tiap-tiap perjanjian yang dibuat secara sah menjadi undang-undang bagi kedua pihak. Jadi mengikat itu. Saya dengan Tiaba ada kesepakatan. Ya. Dibuat secara sah, maka itu akan jadi undang-undang. Mengikat. Iya. Nah, sebelum dilakukan uji ya, uji material terhadap prase ingkar janji ya, atau wan prestasi ya, itu kan banyak Provol itu melakukan eksekusi secara sepihak gitu. Nah, setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi itu, di situ menegaskan bahwa eksekusi sepihak itu tidak boleh dilakukan oleh Provol atau pihak ketiga. Ya. Kalau misalkan debitur ya, dalam hal ini konsumen menyerahkan ya, secara sukarela tidak ada masalah. Dia akui bahwa dia ada utang, dia belum bayar, harus tidak mampu, silakan dia Pak bawa dulu. Tidak masalah. Tapi kalau misalkan ternyata konsumen juga tidak mau, keberatan, tidak mau, saya bayar setahun bolot 2 tahun lebih ini Pak, bolot berapa kali ini kok. Tidak boleh. Gitu. Tidak boleh Kenapa? dipaksa istilahnya. Karena ketika konsumen ya mengatakan bahwa dia tidak wan prestasi, maka harus digugat di pengadilan itu. Iya. Kreditor atau perusahaan leasing itu harus membuktikan dulu bahwa debitur atau konsumen itu wan prestasi. Betul. Itu jalurnya. Itu jalurnya. Bukan tarik kendaraan, bukan minta titip kendaraan. Jadi tidak ada satupun lembaga yang berwenang melakukan penyitaan termasuk melakukan eksekusi menarik kendaraan selain dari pihak pengadilan. Iya. Gitu. Nah, kadang-kadang ada yang mengatakan, ini kan sudah dijaminkan
gitu. Ada akta fidusianya, Iya, iya, betul, sertifikat fidusianya. Nah, ini juga sedikit trik begini. betul. Biasanya kan ketika mereka bilang mau tarik atau mau tidak segala macam, mereka kan mendasarkan bahwa ada akta fidusia atau ada sertifikat fidusia. Iya, iya. Ini kan pemberi fidusia kan sokase Pak penerima fidusia. Dalam hal ini pemberi fidusia itu konsumen ya atau debitor, penerima fidusia itu perusahaan atau kreditor ya, leasing ya. Gitu. Nah, ini kan sudah ada akta fidusia, ada sertifikat fidusia. Nah, sertifikat fidusia atau akta fidusia itu berlaku kalau tidak ada keberatan. Oh, gitu. iya. Konsumen mengakui bahwa dia ingkar janji, Betul, ya lalu kemudian bersedia menyerahkan itu secara sukarela. Iya. Kalau dia misalkan, oh tidak, saya tidak ingkar janji, berarti harus digugat. Iya. Gitu. Tidak boleh paksa, langsung Tidak boleh ada paksa. jalurnya. Ada jalurnya. Membuktikan. Jadi dia harus digugat di pengadilan. Nanti di situ kan di pengadilan penggugat dalam hal ini memintakan penetapan pengadilan supaya ini dilakukan eksekusi. Tapi sebelumnya harus dinyatakan dulu dewan prestasi. Oh iya. Begitu. Nah, kalau terjadi hal-hal yang tadi Abah tanyakan. Nah, sekarang ketika dia paksa, apa tindakan konsumen? Nah, debitur. Pertama begini. Dengan bukti-bukti bisa melaporkan. Oh bisa. Apalagi kalau sudah ada kekerasan misalkan. Oh iya. Gitu kan. Kan di beberapa kejadian kan ada sampai yang melakukan kekerasan kan, tarik di jalan kan. Nah, itu tidak bisa. Bisa dilaporkan dengan perampasan atau pencurian dengan kekerasan. Oh iya. Gitu. Secara perdata juga bisa digugat dengan perbuatan melawan. Sudah banyak kasus ya atau perkara-perkara yang itu sampai di pengadilan gara-gara ada upaya paksa di jalan. Begitu. Itu sama sekali tidak boleh. Itu tidak dibenarkan itu. Oh, jelas toh lah itu Pak Santo. Karena kebutuhan ngolo BPKB atau motor. Siapa tahu kalau butuh misalnya dana kan ada BPKB yang penting sudah dapat tahu ada PO tidak boleh 4 hari. Tidak boleh. Ya.